Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya, teman-teman? Iya, gue mau nyampein tentang apa sih tuh yang sebenarnya kejadian sama yang namanya Marzoni, yang kejadian sama hmm, Revaldo gitu ya. Teman-teman yang bermasalah dengan sama adiksi gitu ya. Nah, barang bagus nih, ya enggak? Ya, jadi untuk materinya gue mau kasih lihat teman-teman soal materinya itu gue ambil dari mana, dan gue menyampaikan ini tuh dari dasar apa gitu ya. Kayak yang teman-teman bisa lihat semua di sini ya. Ini ada kurikulum 1 modul 2 tentang penggunaan zat psikoaktif dari point of view fisiologi dan farmakologi untuk profesi adiksi. Ini ya, teman-teman bisa lihat sini. Kalau teman-teman lihat di sini, apa yang namanya logo yang sebelah kiri bawah ini, logo yang sebelah kiri bawah ini itu logonya USAID ya. Dia lembaga kesehatan yang ada di bawah WHO untuk negara Amerika Serikat. Kalau Australia ada lagi dia AUS-8 namanya itu ya. Nah, yang di bagian tengah ini dia adalah tulisannya ini nih ya, Colombo Plan. Dia itu lembaga untuk sertifikasi konselor adiksi internasional. Jadi bagi siapa saja yang mau menjadi konselor adiksi internasional, itu dia ikut Colombo Plan ini gitu ya. Atau sertifikasi ICAP namanya, itu dia ya, Colombo Plan. Ini dia logonya. Jadi modul dari profesi adiksi yang untuk modul 2 kurikulum 1 ini dasar banget. Semua konselor adiksi harus tahu ilmu ini gitu loh. Dan gue gak akan panjang-panjang ngejelasin ini karena menyangkut video yang sebelumnya gitu ya. Bukan yang gak ada dasar gue ngomong tentang hal adiksi itu adalah penyakit otak kronis yang sifatnya kambuhan. Nah, ini modul 2-nya ini tuh bicara tentang penggunaan zat psikoaktif, fisiologi dan farmakologinya. Nah, yang modul 3-nya itu ada seperti ini nih ya. Untuk fisiologi, farmakologi, sudut pandang ilmiahnya ya. Nah, yang mau kita ambil dari sini, karena gue nggak panjang-panjang ngebahas tentang permasalahan ini, ya. Jadi yang terjadi sama Marzoni gitu ya, yang kejadian sama Revaldo, kenapa sih orang-orang kayak gitu berkali-kali ya kan jatuh bangun, karena ini yang terjadi gitu loh, ya. Oke, gue mau kasih lihat sama teman-teman kalau yang terjadi itu ya begini gitu loh, ya. Tentang apa sih sebenarnya ya. Jadi adiksi itu bukan gangguan karakter, bukan gangguan kepribadian atau kejelekan moral, kebobrokan moral, ya kan, tidak mengenal agama, bukan, tetapi ini adalah merupakan satu masalah kesehatan atau penyakit ya. Kayak tadi gue bilang itu di awal, ini disepakati oleh ya kan konselor adiksi secara internasional di bawah USAID dan lain-lain ya. BNN aja pakai yang namanya modul ini gitu. Nah, yang berikutnya ya, adiksi ini secara ilmiah ya, dari sudut pandang ilmiahnya itu merupakan penyakit pada otak yang bersifat kronis dan kambuhan, a chronic relapsing brain disease ya. Jadi yang kayak kemarin gue bilang di video sebelumnya, ini yang gue sampaikan ya. Jadi bukan gak ada dasarnya. Ditandai dengan keinginan kuat untuk menggunakan zat secara berulang atau kompulsif. Impulsif tuh lo gak mikir 2 kali, 3 kali, tapi langsung melakukan satu hal, itu impulsif. Tapi ketika itu udah berpola, itu kompulsif kan, seperti itu ya. Nah, walaupun disadari memiliki konsekuensi yang membahayakan. Dia tahu itu bikin bermasalah dengan hukum, dia tahu itu bermasalah dengan kesehatan, bikin sakit, atau
punya resiko tertular penyakit menular gitu ya, itu nggak akan dihiraukan ketika orang ya dalam kondisi adiksi, dan ini dalam sudut pandang ilmiahnya seperti itu ya. Nah yang berikutnya ini dia ya, kenapa sih disebut penyakit? Karena berubahnya struktur atau fungsi bagian tubuh, organ atau sistem. Oke, kita belah satu-satu. Bagian tubuh mana yang struktur dan fungsinya itu berubah ya. Misalnya tubuh jadi mengurus ya kan, atau badan kurus, perutnya besar gitu ya. Karena fungsi ginjalnya itu menurun misalnya. Fungsi livernya itu terlalu berat. Nah, itu makanya disebut penyakit ya. Karena merubah struktur atau fungsi bagian tubuh, organ atau sistem kerja tubuh. Nah, ini namanya fisiologi. Fisiologi itu ilmu yang mempelajari itu semua, cara kerja tubuhnya setiap orang gitu ya. Nah yang kedua berikutnya ini ditandai dengan sejumlah gejala atau symptoms dan tanda-tanda atau signs. Nah itu makanya disebut penyakit ya. Nah yang berikutnya gejalanya apa sih? Tadi disebutkan gejala ya. Nah gejalanya itu subjektif. Hal yang dirasakan penderita itu nggak dapat dilihat atau dinilai secara tepat oleh orang lain kan gitu ya. Misalnya mereka ngerasa ketergantungan, itu nggak bisa dilihat sama orang lain, hanya si penderita atau individu yang sakit ini yang merasakan hal tersebut. Makanya disebut gejalanya ini subjektif ya. Jadi kayak gitu. Yang berikutnya contohnya misalnya sakit perut ya kan. Sakit perut orang lain nggak bisa ngerasain, orang lain nggak bisa lihat ya kan, cuman kita doang yang ngerasain mules ya kan. Itu contohnya. Pusing, lelah ya kan, lemes. Nah itu maksudnya gejala yang subjektif. Yang berikutnya contoh pada pasien adiksi, craving atau kecemasan, dia ngerasa cemas berlebihan gitu ya, karena memang kinerja otaknya seperti itu ya. Jadi ada stresor, bahkan depres. Nah itu gejala subjektif daripada adiksi itu sendiri. Nah yang berikutnya tanda-tandanya apa aja sih? Secara objektif sesuatu yang dapat dilihat dan dinilai atau diukur oleh orang lain, itulah objektif ya. Lu bisa lihat sama diri lu dan orang lain, itu yang objektif gitu loh. Lu dengan orang lain melihat hal yang sama misalnya ya, oh iya langit tuh warnanya biru, nah itu objektif gitu loh. Tapi kalau cuma satu pihak yang melihat itu disebutnya subjektif kan begitu ya. Nah yang berikutnya contohnya apa? Kemerahan pada kulit ya kan. Orang lain bisa lihat ya kan, ada ruam, tekanan darah segala macam. Udah gitu contoh pada pasien adiksi, abses pada daerah suntikan misalnya. Perbedaan aktivitas otak yang dinilai dengan menggunakan pencitraan MRI, EEG. Nah itu jelas gitu ya. Di alat MRI, EEG dicek pakai alat MRI itu kelihatan ya bagian yang mana gitu ya, yang istilahnya lebih aktif otaknya. Atau EEG itu kan periksa jantung gitu ya. Nah jelas gitu loh, itu ada grafiknya gitu loh. Nah itu tanda-tandanya. Nah yang berikutnya ya, secara ilmiah adiksi ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik medik memberikan gambaran lebih jelas tentang proses terjadinya adiksi dan dampaknya pada berbagai organ tubuh. Jadi ada riset genetiknya, ada teknik pencitraannya. Jadi genetik, riset genetiknya udah ada gitu ya. Teknik pencitraannya tadi ya, MRI sama EEG tadi. Nah jadi contohnya kayak gini ya, ada MRI, ada SPECT, ada PET atau PET ya kan. Nah ini teknik pencitraan untuk penyakit adiksi ya. Kalau misalnya drug abuser ini dilihat dari MRI itu yang bagian atas nih. Nah ini dia nih, metabolisme atau warnanya seperti ini kalau di kontrasnya MRI. Nah kalau misalnya jantung ya yang punya masalah, nah ini kayak gini. Nah ini teknik pencitraan tadi ya. Jadi banyak gitu loh penyebabnya, misalnya eksternal, internal. Eksternalnya contohnya penyakit HIV atau AIDS disebabkan oleh virus HIV, ini contoh ya. Udah gitu sakit tenggorokan disebabkan oleh bakteri.
Udah gitu adiksi, agen penyebabnya apa sih? Ya udah pasti zat dari narkotik atau nafsa. Nah itu dia, itu ya. Jadi ada faktor eksternal di situ. Faktor lain yang turut mempengaruhi juga banyak faktor gitu ya. Jadi nggak semua orang, contohnya kayak flu gitu ya, bisa terpapar sama flu. Karena flu sendiri itu kan atau influenza ada 1.000 lebih virus ya kan. Kalau dia udah pernah kena virus itu ya, yang lain nggak akan kena lagi, tapi yang lain belum tentu gitu loh. Virus yang lain masih bisa kemungkinan dia terpapar, dan tidak semua orang yang terpapar nafsa akan menjadi pecandu, jadi gitu ya. Nah, keterpaparan terhadap zat atau nafsa memegang peran penting untuk berkembang menjadi edik atau adiksi gitu ya teman-teman ya. Nah, faktor genetik juga bisa mempengaruhi. Misalnya, kenapa dibilang faktor genetik mempengaruhi? Misalnya orang tua atau kakek nenek ya punya kecenderungan terhadap nikotin, alkohol gitu ya. Nah, itu faktor genetik mempengaruhi juga seseorang untuk menjadi seorang pecandu gitu loh. Ya, ini menentukan juga faktor genetik. Nah, patogenesis adalah perjalanan alamiah satu penyakit dari awal terjadinya sampai berkembang menjadi lebih parah dan dampak yang ditimbulkannya. Pada sebagian besar penyakit, jika tidak diobati akan bergejala sesuai dengan kerusakan biologis yang terjadi. Gitu. Nah, penyakit kronis dan penyakit biasa tuh apa sih perbedaannya? Oke, jadi kalau penyakit kronis itu berjangka panjang ya. Makanya kemarin gue sempat nyinggung ini. Adiksi itu adalah penyakit otak kronis yang sifatnya kambuhan. Kenapa disebut kronis? Karena dia penyakit yang berjangka panjang dan sifatnya kambuhan. Udah sembuh 10 tahun bisa kumat lagi gitu loh. Makanya disebut tadi di awal penyakit otak kronis yang sifatnya kambuhan. Yang berikutnya, nggak dapat disembuhkan tetapi dapat dikelola atau dikendalikan. Nggak dapat sembuh total tapi bisa pulih dan dikendalikan. Contohnya kayak apa? Kayak penyakit gula atau diabetes. Kita nggak bisa sembuh dari penyakit diabetes atau gula, tapi itu bisa di-maintain, bisa dikendalikan dengan menyuntikkan yang namanya obat buat gula, apa namanya Tanti, obat buat gula apa namanya? Iya yang disuntikin apa? Insulin. Kalau obat gula misalnya itu harus suntik insulin. Nah itu kayak gitu ya. Jadi nggak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan atau di-maintain, itu maksudnya. Sama juga itu kayak adiksi itu yang terjadi gitu ya. Sama kayak sakit gula, sama kayak sakit liver, sama kayak sakit ginjal, seperti itu teman-teman kira-kira. Ya. Jadi, nah ini dia nih. Otak menunjukkan perubahan sesudah penggunaan zat nafsa dan akan tetap bertahan lama meski penggunaan zat nafsa sudah dihentikan. Ini yang namanya post acute withdrawal ya kan. Walaupun udah dihentikan, gejala setelahnya masih ada gitu loh. Itu ya. Ya, nah, yang udah pernah tahu materi ini pasti tahu. Dan sama seperti diabetes atau hipertensi. Jadi kondisi adiksi ini tuh kayak diabetes sama hipertensi. Dia nggak bisa disembuhin tapi dapat dikelola gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau orang-orang diabetes ya, yang sakit diabetes, hipertensi, sembuh total nggak bisa, di-maintain bisa. Tetap ke arah kehidupan atau kesehatan yang lebih baik. Sama juga sama adiksi. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak sesimpel kayak tetangga sono tuh ya, yang kura-kura itu bilang dibilang keledai ya kan, jatuh di lubang yang sama. Jadi ya atas dasar modul inilah gue bicara kenapa ada teman-teman kayak Amarzoni, kayak Revaldo, kayak lu, kayak gue itu ada karena ini gitu loh ya. Dan ini bukan cuap-cuap asal gue ya. Ini ada modulnya, disepakati bersama secara internasional ya oleh
Colombo Plan, ya kan, USAID dan lembaga internasional lainnya. Jadi bukan asal cuap-cuap. Jadi segitu aja teman-teman, gua nggak bisa panjang-panjang karena ini juga modul orang ya. Jadi segitu aja, mungkin mudah-mudahan bisa bikin kalian sedikit memahami lah tentang adiksi dalam konteks yang sebenar-benarnya ya. Sengaja ya kan bergelap-gelapan ria gue biar anonimus dikit. Oke. See you next time dan ciao.